Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Sinta Aulia dengan NIM 23002112. Di sini dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Sulastri MPD. Di sini ada deskripsi buku yang saya ring. Selanjutnya saja, selanjutnya langsung saja kita jelaskan tentang mengenai buku yang saya ringkas. Yang pertama yaitu bab satu. Yang bab satu ini mengenai istilah perpustakaan dan informasi. Yang pertama arti dari perpustakaan. Perpustakaan berasal dari pustaka yang berarti kitab atau buku. Dalam bahasa Latin, istilah ini dikenal sebagai liber atau library. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut library. Secara umum, perpustakaan adalah ruang atau bagian dari gedung untuk menyimpan buku dan bahan bacaan lainnya, seperti majalah, surat kabar, dan media audiovisual. Selanjutnya pustaka. Istilah pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai kitab atau buku dalam konteks ilmu perpustakaan. Pustaka sering dibandingkan dengan bahan sehingga menjadi bahan pustaka. Istilah ini mencakup berbagai karya tulis dan cetak yang tersedia di perpustakaan. Selanjutnya pustakawan. Pustakawan ini adalah individu yang memiliki kompetensi khusus dalam pengelolaan dan layanan perpustakaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007. Maka bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai koleksi dan layanan perpustakaan. Selanjutnya kepustakaan. Kepustakaan ini merujuk pada segala kegiatan yang berkaitan dengan pustaka. Dalam KBBI, istilah ini mencakup buku-buku kesusastraan, daftar kitab, dan segala tulisan mengenai suatu bidang ilmu. Selanjutnya, bab masih bab satu, yaitu kepustakawan. Kepustakawanan ini adalah libraryship dalam bahasa Inggris, mencakup penerapan ilmu perpustakaan dalam pengelolaan koleksi dan layanan. Ini meliputi prinsip, teori, dan teknik yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi. Selanjutnya pemustaka. Pemustaka ini adalah pengguna perpustakaan baik individu maupun kelompok yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan ini semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan karya kerekam yang dihimpun dan dilayani untuk kepentingan pendidikan. Jadi dalam perpustakaan itu ada beberapa koleksi, contohnya koleksi buku bacaan, buku cerita, atau buku pelajaran. Selanjutnya bahan pustaka. Bahan pustaka ini mencakup semua hasil karya tulis maupun cetak, rekam, dan elektronik yang tersedia di perpustakaan. Selanjutnya sumber daya perpustakaan. Sumber daya perpustakaan terdiri dari tenaga, sarana dan prasarana, dan dana yang dimiliki perpustakaan untuk mendukung operasional dan layanan. Yang terakhir, informasi terekam. Informasi terekam mencakup segala bentuk informasi yang tersimpan dalam media, informasi baik terbentuk tercetak maupun non tercetak. Bab 2 yaitu tentang perpustakaan dan lembaga informasi, yang mana perpustakaan dalam arti tradisional adalah koleksi buku dan majalah yang dikelola oleh institusi dan kota digunakan oleh untuk masyarakat. Menurut Ensiklopedia Britannisch mendefinisikan perpustakaan sebagai himpunan bahan tulis yang terorganisir untuk tujuan studi atau pembaca umum. Dengan demikian, perpustakaan berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian informasi dalam bentuk tercetak dan elektronik. Tugas utama perpustakaan ini yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyediakan informasi dalam bentuk format tercetak maupun elektronik. Yang kedua, menyediakan akses informasi melalui internet dengan peraturan melindungi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, memperhatikan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang terakhir,
Selanjutnya yang keempat, menjadikan jembatan penyedia informasi dari masa lalu dan masa kini. Dan yang terakhir yaitu menanggapi secara inovatif terhadap kebutuhan pengguna. Ada beberapa fungsi dalam perpustakaan ini. Yang pertama, fungsi edukatif, yang mana fungsi ini tempat belajar mandiri dan menambah ilmu dan wawasan. Selanjutnya, fungsi informatif, yaitu menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, fungsi penelitian, yang mana menjadi sebagai rujukan untuk penelitian. Fungsi kultural, menyediakan bahan pustaka yang mencerminkan kebudayaan. Perpustakaan dibedakan berdasarkan tujuan organisasi penggunanya, antara lain perpustakaan nasional, perpustakaan umum, khusus sekolah, dan perguruan tinggi. Dalam setiap sekolah banyak mempunyai masing-masing sekolah mempunyai perpustakaan sendiri agar siswanya dapat menambah ilmu di perpustakaan tersebut. Istilah lembaga sering dikaitkan dengan organisasi formal dan informal dalam masyarakat. Pusat arsip adalah contoh lembaga yang menyiapkan arsip inaktif dan memberikan layanan referensi. Lembaga ini berfungsi memenuhi kebutuhan dokumentasi dan informasi bagi masyarakat. Dengan pemahaman ini, kita dapat menghargai peran perpustakaan dan lembaga informasi dalam penyediaan akses dan layanan informasi yang berharga bagi masyarakat. Selanjutnya, yaitu tentang bab 3 tentang bahan pustaka dan pembinaan. Bahan pustaka yang dapat dibedakan dari segi format dan isi informasi. Berdasarkan format, bahan pustaka terbagi menjadi karya cetak yang mencakup buku dan terbitan berseri seperti majalah dan surat kabar. Karya non-cetaknya meliputi rekaman suara, video, gambar, dan bahan grafika. Selain itu, ada bentuk mikro yang menggunakan media film seperti mikrofilm, mikrofiche, dan yang memerlukan alat khusus untuk membaca. Karya dalam bentuk elektronik menjadi penting di mana informasi disimpan format digital seperti CD-ROM dan media audio visual. Selanjutnya yaitu bab 4 tentang pengelolaan bahan pustaka, tentang pengelolaan bahan perpustakaan. Yang pertama, kita sebelumnya inventarisasi dulu. Inventarisasi ini adalah proses pencatatan koleksi perpustakaan dalam pangkalan data, yang mana kegiatan ini memeriksa dan memastikan apakah kondisi fisik bahan perpustakaan sesuai dengan data yang ada, termasuk judul, jumlah. Selain itu, dilakukan pengelompokan bahan pustaka berdasarkan subjek atau judul yang agar pengolahan selanjutnya menjadi lebih mudah. Lalu eh, sudah ditentukan berdasarkan judulnya, lalu pengecapan dilakukan dengan penyematan stempel pada koleksi buku untuk menandai kepemilikan perpustakaan. Diikuti dengan pencatatan data penting seperti nomor inventaris dan informasi pengadaan ke dalam sistem. Selanjutnya kita baru klasifikasi pengumpulan bahan pustaka berdasarkan karakteristiknya tertentu. Jadi klasifikasi ini ada klasifikasi buatan berdasarkan pada ciri atau sifat lainnya. Selanjutnya klasifikasi kegunaan yang fokus pada kegunaan dan jenisnya, dan serta klasifikasi fundamental yang berdasarkan subjek. Sistem klasifikasi yang umumnya dalam perpustakaan yaitu DDC atau Dewey, Decimal Classification, dan Library Congress atau LC. Kalau sudah diklasifikasikan, kita lanjut dengan kelengkapan koleksi mencakup proses pelabelan yang memberikan label pada buku dengan aturan tertentu seperti nomor panggilan yang merupakan nomor klasifikasi untuk memudahkan pencarian. Selanjutnya pemberian warna juga membantu pustaka dan pustakawan dalam pengelompokan buku. Sementara lembar kembali menandai tanggal kembalian sebagai pengingat bagi pemustaka. Selanjutnya pengerakan adalah penyusunan koleksi yang sudah diolah dalam rak sesuai urutan yang sudah dibuat tadi. Jadi penempatan koleksi ini bersifat tetap berdasarkan nomor dan penerimaan dan ukuran atau fisik buku dan penghematan uang. Bab kelima yaitu bab terakhir yaitu tentang penyebaran informasi. Promosi perpustakaan untuk memperkenalkan perpustakaan dan layanan ditawarkan kepada masyarakat.
Menurut Gito Sudarmo, promosi adalah forum pertukaran informasi yang bertujuan menarik pengguna. Beberapa tujuan promosi ini antara lain memperkenalkan fungsi perpustakaan, mendorong minat baca, dan menggunakan koleksi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan perpustakaan, serta mendukung kegiatan perpustakaan. Layanan perpustakaan berfungsi untuk membantu pengguna dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Menurut Perwani, layanan harus sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan mencakup penyediaan bahan pustaka yang tepat, layanan yang cepat, mudah, ramah, serta kompetensi pustaka dalam memberikan layanan. Tidak penting dalam layanan ini termasuk pustakawan, koleksi yang memadai, sarana dan prasarana, serta pemustaka itu sendiri. Kole- ada tiga jenis layanan yang diterapkan di perpustakaan. Pertama, layanan tertutup, layanan terbuka, dan layanan tertutup dan terbuka atau campuran. Layanan tertutup ini adalah mengharuskan pengguna minta bantuan untuk menemukan buku, sedangkan layar terbuka memungkinkan pengguna untuk mencari informasi sendiri atau memilih buku sendiri. Sementara layanan campuran ini merupakan kombinasi antara keduanya sistem ini, di mana beberapa koleksi dapat diakses secara bebas dan ada juga tidak boleh diakses dengan bebas. Beberapa jenis layanan yang diterapkan di perpustakaan, antara lain yaitu layanan informasi yang menyediakan informasi terkait administrasi dan kegiatan perpustakaan. Layanan penelitian membantu peneliti menyelesaikan masalah ilmiah. Layanan sirkulasi yaitu mengelola peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Layanan referensi yaitu membantu menemukan referensi yang tepat sedang yang dicari perpustaka. Selanjutnya layanan bimbingan pemakai yang memberikan panduan tentang penggunaan perpustakaan dan layanan audiovisual yang menunjukkan fasilitas bahan berbasis audio visual untuk kenyamanan pustaka. Eh, Baik, itu saja ringkasan yang dapat saya jelaskan dalam buku ini. Maaf sebelumnya buku ini berjudul tentang manajemen perpustakaan dan ilmu komunikasi yang penulisnya itu Rahmat Iswanto, Roni Rodin, dan Oki Rizkayanta dan Marleni. Eh, Buku ini berjumlah 5 bab dan baik saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.